Dalam kehidupan terciptalah makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Kita yang nyata menyimpan banyak cerita dan mereka yang tak kasat mata menyimpan banyak rahasia. Hari ini saya Robi Purba ditemani oleh seorang eyang yang sangat kita hormati sekali, mendapatkan banyak penghargaan baik internasional maupun nasional, dan beliau juga telah membantu seseorang yang telah diangkat menjadi anaknya sendiri selama hampir 16 tahun ke belakang. Teman-teman, bersama dengan Eyang Ratih, selamat datang di Pada Maghrib. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Eyang. Iya. Dan Sehat Eyang? Sehat. Mau nanya kenapa yang copot kacamata sekarang jadinya? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak Gitu. ada perbedaan ya Eyang ya? Iya. Antara pakai kacamata atau enggak? Pakai bisa terang melihatnya. Oh, oke. Kalau secara penglihatan goib tidak ada perbedaan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Justru kalau meditasi ya mata terpejam. Oh, oke. Ya. Karena yang melihat itu kan mata batin ya. Mata batin. Mata ketiga. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Eyang Ratih ini teman-teman, mungkin kalian melihatnya enak jadi Eyang Ratih ya, kalau ada sesuatu bisa diprediksi duluan, atau kalau mau ada musibah orang terdekat tahu duluan. Tapi kan kalian nggak tahu kalau dari kecil Eyang Ratih itu udah insomnia loh, susah tidur, Betul banget. susahtidur.com. Wow. Berarti Mas Robi ini tahu banyak tentang eyang ya. Ditelusuri ya. Saya mencium aroma-aroma. Kalian tahu kalau misalkan masa kecil kalian tidurnya minimal di tikar atau di sofa atau di tempat tidur, eyang itu di lantai, di bawah dipan. Betul banget. Dari mana nih bocorannya? Karena Nggak ada loh di Google atau di mana-mana. Eyang Bocorannya dari mana? Eyang punya mata ketiga? Iya. Robi ke-8. Aduh, parah. Nih mata saya 1, Oh, 2, iya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tim Sahid luar biasa kalau research itu hebat. Kenapa Eyang tidurnya di bawah dipan atau tempat tidur? Karena Eyang takut ketahuan sama, maaf Eyang udah almarhum sekarang. Ya. Almarhum papahnya atau bapaknya kalau Eyang itu insomnia. Ya. Dan ada penyebab kenapa Eyang insomnia? Ibu saya cerita sih ya. Saya lahir itu 6 bulan. Oh, prematurnya Prematur. sangat prematur. 6 bulan. Jadi dulu kan nggak ada inkubator gitu. Dia dijepit dengan air panas yang ada di botol. Aduh. Gitu. Jadi biar hangat. Tapi kalau dia kedinginan, dia katanya melengkung-melengkung gitu. Badannya bisa bengkok-bengkok. Terus kalau minum juga nggak air teteh ibu. Jadi susu dikasih di kapas terus baru gitu, selalu begitu. Jadi nggak bisa minum sendiri. Beratnya pun masih 1 kilo gitu ya. Ya ampun. Terus kata orang tua aku juga, aku udah meninggal 3 hari gitu. Tetapi ibu saya karena nggak punya anak perempuan, itu masih digendong kayak orang gila gitu. Terus dipanggil-panggil terus namanya. Terus kata bapak saya, udahlah, itu udah nggak ada, udah meninggal. Tetapi bapak saya nyoba manggil, dipanggil Tuti, terus katanya gini mulutnya, gitu. Bereaksi, Bereaksi, ada ya. bereaksi, dan akhirnya sehat sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Mulai kecil itu memang sudah indigo ya. Jadi misalkan ada orang mau meninggal, kamu kok maunya tidur terus gitu. Nah ibu saya itu marah, kadang mulut saya ditutup. Cangkem nih. Kamu ini ya, dicubit itu sampai gosong gitu. Terus aku bilang, ibu itu loh, itu bukan istrinya itu, tapi dibawa masuk kamar, dipukul, Ya ampun. dimasuk, digeret aku. Itu usia berapa ya pertama Sekitar kali? ya mulai umur 3 itu suka sembunyi, suka ngomong sendiri sama yang gaib-gaib gitu. Makanya selalu diawasi super gitu loh. Kadang sampai pergi kemana-mana, terus dicari itu nggak ketemu, sampai dipukulin. Kalau orang-orang dulu tutup panci, wajan itu dipukul-pukul baru kelihatan aku di belakang pintu. Tadinya nggak kelihatan gitu. Makhluk pertama kali yang Eyang lihat, wujudnya seperti apa yang ini? Kalau dulu sih mata gede gitu-gitu ya. Jadi tadinya suka teriak-teriak, tapi lama-lama udah biasa gitu. Dan bahkan teman-teman, rasa tersiksa ini, koreksi Robi kalau Robi salah ya, tidak hanya terjadi di masa kecil, tetapi remaja atau beranjak dewasa pun Eyang sampai hari ini. Bahkan sempat waktu itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya. Iya. Di Wangaye ya, di Bali, karena saya di Bali, jadi saya sempat dimasukkan rumah sakit jiwa oleh
oleh orang tua saya sendiri. Kenapa ya? Karena bicara Karena sendiri. saya bicara, kadang saya lihat sungai itu kayak ada istananya gitu. Terus saya kebetulan diajak pergi ke pasar. Dulu kan jarang mall, kecil-kecil saya ke pasar itu udah mewah. Saya bilang, Bu, itu ada istana loh, bagus gini. Tak tarik tangannya, aku ditampel. Dikira halusinasi. Katanya, ibu kamu ini aduh luar biasa ini anak. Terus cerita sama keluarga semua. Udah coba di dokter Pantri, waktu itu dokter saraf saya dokter Pantri namanya di Bali itu. Jadi sampai 2 bulan di rumah sakit jiwa. Diagnos dari dokter waktu itu jadi apa ya katanya? Depresi. Ya anak ini depresi, maaf orang tua saya dulu adalah di Jalan Hayam Wuruk Bali itu orang terkaya. Ya. Zaman dulu tuh belum ada diskotek. Ibu saya udah punya diskotek ya namanya Andi Paksi. Mungkin orang-orang Bali pada ngelihat ya, yang seumur saya pasti menyaksikan dan mengatakan iya. Punya toko mebel, punya salon, punya travel, dan satu jalan itu punya orang tua saya semua. Astung Karde ya. Ini sebelah kita. Suksema ya. Terus begitu jatuh, bapak saya kawin dengan orang Malaysia, jatuh saya yang mengemban ini saya nggak bisa jualan atau apa ya, bangkrut. Dari bangkrut itu saya harus menghidupi adik-adik dan ibu saya. Ibu saya kena narkoba karena memikirkan bapak ya. Ya akhirnya saya yang banting tulang. Ya semenjak itulah saya kemasukan Eyang Ratih yang sebetulnya gitu. Eyang Ratih yang sebetulnya. Jadi sebelumnya belum ada Eyang Ratih, tapi masih nama Ibu Tuti, Mas Tuti. Mas Tuti. Iya. Mas Tuti. Masih ada, dulunya masih nama Mas Tuti, dan tiba-tiba datanglah Eyang Ratih. Eyang Ratih ini mendampingi. Yang selalu berbisik, tapi saya nggak berani ngomong sama orang tua saya. Kalau ada bisik-bisik ini, saya nggak tahu Eyang Ratih itu siapa. Kemudian saya ganti profesi, yaitu saya garmen ya. Beli benang waktu itu di Surabaya kan, kalau kita belanja ke Jakarta atau ke Surabaya. Kebetulan saya juga beli seragam untuk ponakan saya. Di situ saya dapat ada neon sebegini panjangnya. Itu sinarnya berkilo-kilo. Sepertinya aku diantem gitu. Diantem, langsung pingsan karena sinarnya tuh plek, dan saya merasakan banget gitu. Bahwa sinar itu nempel ke aku dan sakit gitu. Kemudian gak inget, pingsan. Sampai ke rumah, uang yang mau saya belanjakan tuh utuh. Ya kalau di Surabaya harusnya hilang dong. Ya. Ini nggak utuh. Dan di situ saya panas gak pernah turun, dan malamnya ibu saya ngimpi anak ini bisa sembuh, tetapi anak ini ikut aku. Ya. Dia harus mengemban. Terus karena dalam mimpi ibu saya bilang iya aja karena anaknya kan kepingin sembuh. Oke, yang berbicara soal tapak tilas nih, ke makam beliau, Bapak Soekarno, yang menemukan sebuah batu. Ya. Yang menjadi bekal Eyang, dan Eyang yakin sekali tentang kekuatan yang Eyang punya. Boleh ceritakan? Jadi saya waktu itu nggak ngerti puasa ya, nggak ngerti apa itu namanya Eyang Ratih ya, cuma dengar suaranya doang. Kemudian Eyang itu waktu duduk begini ngelihat kaca, kok mukaku jadi berubah gitu, hitam, putih, merah. Takut dong, aku mau lari, mau teriak-teriak, nanti dimasukin rumah sakit jiwa lagi. Aku nggak teriak, tapi yang aku lihat kenyataan. Jadi aku nggak berani lihat kaca. Kamu lihat nggak apa-apa, itu kamu sendiri katanya. Ya namanya kita nggak ini ya nggak berani lah. Malam Jumat manis gitu, aku disuruh puasa. Nggak mau dong. Ngapain gua puasa? Aku ngelawan. Tetapi waktu aku nggak mau puasa itu ada kejadian aneh. Aku kena demam berdarah. Terus Eyang Ratih itu bilang, kamu kalau nggak nurutin aku, tokomu aku bakar. Ya aku nurut, aku bilang begitu. Habis disuntik, harusnya suntik itu 7 kali, 2 kali aja udah selesai. Aku boleh pulang dari rumah sakit William Booth. Setelah itu aku nurut ngikutin dia, mau puasa. Puasa pertama itu aku ketemu Bung Karno, terus ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Cerita dong aku sama ibuku, aku bilang, Bu, aku tuh ketemuin ini nih, kamu bakalan naik derajat katanya kalau dimimpiin orang-orang besar itu katanya. Ya alhamdulillah gitu. Mimpi yang kedua di malam Jumat manis berikutnya sama. Mimpi ketiga saya harus ke Blitar, ke makam Bung Karno, ketemu dengan bapak itu masih hidup namanya Pak Rokim.
Dia bilang, kamu itu kenapa sih nak dipanggil sudah 3 kali, kok baru sekarang ini nggak datang Pak Rokim gitu. itu tahu Iya. mimpi Eyang. Loh, dipanggil gimana Pak? Ya kamu kan ngimpi kan? Iya. Wow. Ya udah sekarang kamu duduk di sini katanya. Aku iseng-iseng aku muter, makanya Bung Karno tuh 3 kali. Foto, di foto itu ada gambar singa. Waktu di foto itu, fotonya masih ada sampai sekarang. Itu di Pualam itu ada gambar singa yang ikut aku gitu. Di Pualamnya Bung Karno. Terus katanya si Pak Hakim, nih kamu tak kasih batu. Batu ini kayak batu yang ada berserakan di makam Bung Karno. Cuma tak ambil batu itu, tak cium nggak, baunya wangi begitu. Tapi yang dikasih aku tuh wanginya bukan main kayak gitu. batu Pualam biasa. Terus aku bilang, ini untuk apa Pak? Ini untuk kamu nanti kalau ada pejabat atau apa-apa, kalau pingin naik derajatnya, taruh aja di air minumkan. Oke. Suruh napak tilas lagi ke Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya harus ke Imogiri. Ngimpiin malam itu harus ketemu dengan orang yang mukanya dengan beliau sama. Kemudian aku tanya di pos itu, Ibu mau masuk enggak Pak? Saya kepingin, maaf, ada nggak yang muka beliau ini mirip sama Sri Sultan ya? Terus dia bilang, oh ada Ibu, beliau pegang sejarah, tetapi bagian sejarah keraton katanya gitu. Sekarang beliau masih memberi mata kuliah, nggak apa-apa. Tetapi baru ngomong begitu, Bapak Cipto ini keluar. Terus aku tuh dilus gitu loh. Ngopong ger, golek iya aku toh. Ya Allah. Terus aku bilang, loh Bapak kok mukanya kayak Sri Sultan. Aku tunduk ya, iya Pak, maaf ya Pak. Ibu saya orang Jawa, tapi bapak saya mulai lahir aku di Bali gitu kan. Aku nggak bisa bahasa Jawa halus. Oh nggak apa-apa dia bilang gitu. Terus kemudian dia bilang gini, kamu nanti ke rumahku aja karena ada sesuatu yang mau aku berikan gitu. Rumahnya mana? Di Paku Alaman ya. Dikasih catatan, nanti jam 6 pagi ya kamu ke rumahku. Waduh, berarti gua nginep lagi dong di Malioboro. Padahal di Asiatek itu uangku udah nipis. Terpaksa aku harus jual cincin toh. Wow. Gitu. Kata suamiku, udah biarin aja kita ikutin apa kata gaibnya katanya gitu. Kok aku ke keraton, habis itu dia bilang di rumah, di hotel itu ramai banget. Ada polisi, ada apa. Kok aku bilang kok ramai banget, termasuk kamar saya nomor 1 itu dibuka sama polisi. Ada apa Pak? Ada ibu ini kehilangan uang 3 juta semalam. Jadi maaf ya Ibu, aku harus periksa. Aku bilang ikutin, nanti uang itu ditaruh di tempat kita, kita yang dituduh. Betul. Aku bilang ikutin, diikutin terus. Tetapi yang Rate ini bisik-bisik. Uang itu ditaruh di pedalnya mobil, ya. Yang ngambil anaknya dia sendiri, tapi udah berkurang. Aku bilang, Pak Polisi maaf, saya mau cerita mana ibu yang punya hotel. Kenapa? Uangnya ketemu di mana? Terus dipanggil ibu itu, ketemu betul uangnya, udah berkurang jadi 2.700.000 gitu. Kemudian aku ditanya, diintegrasi, akhirnya polisinya semua itu berdukun ke aku. Padahal aku tuh nggak ngerti apa-apa, mantra nggak ngerti apa-apa, baru pertama kali aku napak tilas gitu loh. Di Imogiri itu kan tinggi banget ya tempat makam raja-raja itu. Nah di situ yang tengah itu kan Sultan Agung, yang sebelah sana itu Jogja, yang sebelah sini Solo. Jadi waktu saya mau naik itu kan sini makam, aku bilang gini, aduh nggak kuat aku Mas, ini keringet dinginnya udah keluar semua. Terus ada namanya Kilura itu, dia udah nungguin. Ternyata aku pingsan gitu loh. Terus sama Kilura itu digosok sama batu hitam gitu. Terus dikasih minum, udah nak, naik, ayo tak kanti, ayo tak gandeng gitu. Ternyata di situ tuh aku udah dikerumunin sama orang-orang yang pakai kain, pakai belangkon, dikasih minum. Itu suamiku tuh nunggu. Terus aku gini, gua mati nggak sih kok gua aja? Kok suami saya enggak? Kok cuma ngaku aja? Tak cepet-cepet ini sakit. Terus dia ketawa, udah kamu begini aja, tinggal begini. Yang namanya asapnya kemenyan, itu jadi satu ini. Terus aku bilang, aku mau diapain sih sebetulnya ya? Karena jujur, saya itu nggak suka perdukunan. Awalnya? Ya, saya nggak suka dan tidak percaya. Tidak, gitu. Ya, dikasih ini, terus aku bilang, Bapak ini untuk apa sih sebetulnya saya dibeginikan? Kamu nanti akan jadi orang yang embannya itu sama pundakmu. Udah kamu diem aja, kamu terima.
karena ini orang pilihan yang dapat begini nih. Kita hanya ditugaskan. Ya sudah, saya diem. Sudah gitu salah satunya orang itu ngeluarkan keris itu begini, gambar kayak ular. Pleot begini, ularnya bermahkota. Sudahnya saya pulang dari hotel, saya ke Jawa lagi, ke Surabaya. Aku ke Bali nemuin ibuku, Bu. Ini aku dikasih gini, wah ini jangan kamu, ini buang aja katanya. Udah sini katanya. Aku takut. Terus diam-diam itu aku tiduri kayak sok pinter gitu. Waduh, itu ular bermahkota. Ada mahkotanya merah tapi dia nggak ngapa-ngapain. Terus aku cerita lagi, Bu, kamu nanti dicaplok katanya gitu. Udah buang aja. Ibu jangan takut makin gila katanya. Jangan gitu, macem-macem kamu katanya. Udah, kamu itu aneh-aneh katanya. Aku nurut sama ibu ya. Dibuang. Dia sebisa-bisanya dibuang ke laut, dilarung gitu. Tahu-tahu orang Jogja itu telepon rumah, itu udah kembali ke rumahnya. Dia bilang, kenapa kamu begitu ya? Padahal itu pilihan hanya kamu. Kenapa? Soalnya ular, Pak, berbentuk ular. Orang tua aku nggak setuju. Dan Eyang lihat sendiri ularnya. Iya, aku melihat besar. Itu namanya Nogo Protolo. Sampai sekarang aku ingat itu namanya Nogo Protolo. Ibu saya bilang, udah dah anak ini makin gila nih. Iya. Ya, ini makin gila, omongannya makin nyeleneh ya. Aku disuruh lagi ke Solo. Ke Solo itu aku di Mandiraseta. Pura Mandiraseta. Di Pura Mandiraseta ini aku ketemu dengan para sufi, yaitu yang brahmacari. Brahmacari itu artinya mereka tidak ada yang menikah. Di situ ada yang jadi, yang marmo, suhu Eva, Pak Harjanto ya. Mereka itu adalah ahli-ahli meditasi. Ada yang tidur di atas dahan, ada yang tidur di air. Itu bukan abal-abal, tapi itu kisah nyata ya. Dan saya sekarang ini bisa tidur di atas air. Meskipun saya berjam-jam. Ada salah satunya yang jadi itu dari kamar, dia bilang begini, Nak, di sini kok kayaknya ada Eyang Rate ya? Aku disebut Eyang Rate, aku diem aja. Masalahnya aku masih nama Mas Tuti ya. Terus dia bilang sama pemangku, ya coba ditanya orang pengunjung ini sama siapa tahu salah satunya ada yang Eyang Rate. Enggak ada, deket sama kita. Terus dia masuk lagi sembayang. Terus dia langsung ke aku, dia bilang, anak kepingin tahu namanya Eyang Rate ya? Waduh, orang ini kok sakti banget. Aku tahu suaranya, nggak tahu rupanya, gitu loh. Dia bakar dupa itu banyak, aku di tengah-tengah gitu, dilingkarin sama orang sepuh-sepuh itu tadi. Terus dia bilang, kamu pejamkan mata ya, ikutin aja, napas biasa, ambekannya biasa, dia bilang gitu. Iya Pak. Ini kepala saya tuh kayaknya gini, panjang gitu. Panjang, gitu. Lehernya kayak naik. Kayaknya gitu. Panjang kayak naik gitu. Tetapi orang-orang nggak tahu kan, tak pikir nggak tahu, tak pegang itu ada gitu loh. Terus tahu-tahu yang keluar itu dari sini saya tuh Eyang Rate. Dia dengan pakai kemben, dengan kayak pakai pakaian kerajaan. Terus dia ngomong sama aku, ngopo tongger, wis ngawula, wis manunggal dening aku. Kok cek mbok golei, artinya sudah manunggal dengan aku kok kamu masih cari. Lah itu kan suara yang di kuping gua terus gitu kan. Kenapa di situ itu orangnya cantik banget gitu ya. Cantik banget. Terus akhirnya dia masuk lagi. Begitu beliau masuk, aku dipegangin tanganku sama orang-orang 8 ini. Dupa ini ditaruh di Ki Semar, ditaruh ke Baruna, ke Banaspati, ke Komojoyo, ditaruh muter kita ya ke Indra, Dewa Indra ya. Kemudian udah selesai, kamu meditasi, kamu lihat sinarnya apa. Waduh, aku nggak diajarin meditasi, tiba-tiba aku disuruh meditasi, ini gimana? Udah pejem mata, nggak mikir apa-apa, kosong. Ayo kosong. Aku bilang, kok ada ungu sama keemasan ya? Oh langsung dia bilang, itu luar biasa, ungu itu lambang spiritual. Kemasan itu lambang kejayaan, ya itu sangat luar biasa. Lagi aku didudukkan, terus dia bilang gini, mulai hari ini kamu Eyang Rate ya, dipanggilnya Eyang Rate. Enggak, aku Mas Tuti. Enggak, aku nggak mau. Kamu Eyang Rate, kalau enggak kamu mau sakit.
Kemudian kamu tak kasih tahu nyaranya manggil Eyang Rati itu begini, memulangkan begini. Terus waktu mantra itu dibaca sama orang-orang itu, langsung Eyang Rati bersuara, ngomong sama orang-orang banyak, ini putuku ini bodoh, dia itu nggak bisa apa-apa. Coba anak ini ajari meditasi saja. Nanti aku yang ngajari pengembangannya. Melihat sedulur siji papat kali mau pancer. Kemudian kita meditasi dengan air. Meditasi di dalam air. Kemudian saya sampai bisa mengambang. Meditasi Surya, yoga Surya. Yoga Surya itu jam 12 siang begini, kita tutup pakai kelambu hitam, ini pakai kacamata hitam, kita nggak boleh pejem mata ngelihat matahari. Di dalam matahari itu pertama itu yang kita lihat ya menakutkan gambar matahari, tetapi karena yang jaga aku banyak 8 orang sakti-sakti, aku nggak takut. Kemudian berubah, besoknya lagi, akhirnya aku jadi keasikan. Kalau nggak lihat itu rasanya ada yang kurang, karena beda gitu loh, suasananya kan beda. Mulai dari itu aku mendapatkan kepinteran ya. Kemudian 3 hari aku pulang, terus aku disuruh meneruskan, aku dikasih mantra sama Eyang Rati di rumah belajar. Di rumahku ini, sebelah rumah ini ada anaknya orang namanya Bram. Itu nangis nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter dikira sakit perut ya, itu nggak sembuh, dibawa ke kiai, ke orang pinter nggak sembuh-sembuh. Kemudian Eyang Rati bilang, coba kamu obati anak itu. Dan bisa mau. Ya, diobati hanya dengan daun-daunan dadap serep, saya ingat itu ya. Digosok-gosokkan, ternyata sembuh, nggak nangis. Itu ibunya si Mbak ini ngomel-ngomel, Mbak Tuti ini bisa jahat sekali loh. Bram ini nangis sampai 2 hari loh Mbak. Nggak bantuin, baru sadar. Nah, saya nggak bisa Mbak. Betul-betul saya nggak tahu gitu. Kemudian dia cerita dari mulut ke mulut, rumahku jadi booming. Orang-orang itu ngasih uang itu di kota amal tuh. Wih, banyak sampai ratusan. Tapi yang pengen Robi tanya nih Eyang dari tadi, di antara yang sudah ngikut Eyang atau bantu Eyang gitu, yang paling suka dengan asap rokok siapa ya Eyang? Eyang Sapu Jagat. Karena? Eyang Sapu Jagat itu kanuragan untuk kekuatan. Karena dari tadi saya disuruh ngerokok.